Halo teman-teman, perkenalkan saya Rona Maruli Sringoringo dengan NIM 42233110055 dari kelas PSPM 22D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disebut dengan PLP1 di SMK Negeri 14 Medan dengan dosen pengampu Bapak Budi Haloman Siregar, SPD MSc, dan Guru Pamong Bu Aprida Utami, SPD. Itu pendahuluan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. B. Landasan 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 dan 9. C. Ruang lingkup pelaksanaan PLP1. Ruang lingkup PLP1 meliputi aktivitas observasi, analisis dan pengamatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK di sekolah mitra atau guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Secara bahasa etimologi, organisasi merujuk pada berbagai bentuk kemitraan di antara dua orang lebih yang bekerja sama menuju tujuan bersama. Hubungan ini secara formal terikat oleh struktur hierarkis di mana terdapat pemimpin dan bawahan yang saling terhubung. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis atau UPT pendidikan di jalur sekolah. Secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis jenjang dan sifat sekolah. 2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 3. Melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah. 4. Membina organisasi siswa intra sekolah atau OSIS yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa serta mengelola kegiatan ekstrakurikuler. 5. Melaksanakan urusan tata usaha. 6. Membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait. B. Visi dan misi sekolah di sekolah mitra. Visi merupakan sebuah pandangan atau rencana kegiatan pada suatu organisasi pendidikan. Di dalam menyusun visi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apakah keinginan dan impian yang ingin dicapai oleh organisasi, baik itu perusahaan maupun lembaga-lembaga formal. Di dalam penyelenggaraan misi memuat beberapa hal, yaitu A. Memberikan arahan dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. B. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. C. Menjadi dasar program pokok sekolah. D. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah. E. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah. F. Memberikan keleluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan unit sekolah yang terlibat. G. Dirumuskan berdasar masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. H. Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berskala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. C. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis, arti kata prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053 Tahun 2001, sarana prasarana pendidikan salah satunya adalah A. Ruang. Secara umum jenis ruang ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ruang pendidikan. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung kegiatan belajar mengajar, teori dan praktik antara lain. A. Ruang teori. B. Ruang laboratorium. C. Ruang olahraga. D. Ruang perpustakaan atau media. E. Ruang kesenian. F. Ruang keterampilan.
Yang kedua, ruang administrasi. Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor atau administrasi. Ruang administrasi terdiri dari A. Ruang kepala sekolah, B. Ruang wakil kepala sekolah, C. Ruang guru, D. Ruang reproduksi atau penggandaan, E. Ruang tata usaha. 3. Ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung KBM antara lain A. Ruang ibadah, B. Ruang koperasi sekolah, C. Ruang OSIS, pramuka, PMR, D. Ruang bimbingan, E. Ruang serbaguna atau umum, F. Ruang kamar mandi atau WC, G. Ruang UKS. D. Karakteristik peserta didik di sekolah. Sekolah adalah lingkungan yang beragam di mana peserta didik dengan berbagai latar belakang, kepribadian, dan potensi berkumpul untuk belajar dan berkembang. Secara akademik, kemampuan siswa bervariasi, ada yang unggul dalam mata pelajaran tertentu, sementara yang lain mungkin menghadapi kesulitan. E. Kultur sekolah. Budaya sekolah merupakan himpunan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan, ritual dan upacara, simbol dan cerita yang membentuk persona sekolah. Di sini tertulis harapan untuk membangun dari waktu ke waktu sebagai guru, administrator, orang tua, dan siswa bekerja sama, memecahkan masalah, menghadapi tantangan, dan mengatasi kegagalan. F. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah merupakan elemen penting yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif bagi semua peserta didik. Peraturan ini biasanya mencakup berbagai aspek, mulai dari ketepatan waktu, perilaku di kelas, berpakaian, hingga penggunaan fasilitas sekolah. Ketepatan waktu misalnya sangat tekankan agar siswa dapat tepat waktu sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa gangguan. G. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di sekolah merupakan rangkaian acara penting yang diselenggarakan secara rutin dan terjadwal. Seremonial formal umum adalah seremonial atau perayaan yang dilakukan secara umum dan hampir merata semua sekolah seperti peringatan hari besar, negara, ataupun hari besar sekolah tersebut. Salah satu kegiatan utama adalah upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin atau pada hari-hari tertentu lainnya. Upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mewajibkan sekolah untuk melaksanakannya sebagai bentuk penanaman nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan penghargaan terhadap simbol-simbol negara pada peserta didik. H. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas serta jam pelajaran dengan tujuan membantu peserta didik dalam hal pendalaman serta penghayatan terhadap materi yang telah didapatkannya dalam kegiatan intrakurikuler. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah program kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh peserta didik yang berada di luar sekolah dan di luar jam pelajaran atau kurikulum, dengan tujuan untuk membantu dalam hal mengembangkan potensi sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu yang berkaitan dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya maupun dalam arti khusus untuk membantu peserta didik dalam hal mengembangkan apa yang menjadi potensi dan bakat dalam dirinya dengan melalui kegiatan-kegiatan wajib maupun pilihan. I. Praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Salah satu praktik baik yang dilakukan di sekolah adalah penerapan gerakan literasi sekolah atau GLS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLS bertujuan untuk mengembangkan budaya literasi di lingkungan sekolah, baik literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, maupun budaya dan keluarga negara. Bab 3. Metodologi. A. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan praktik lapangan persekolahan atau PLP 1 di SMK Negeri 4 Medan berlangsung selama 3 bulan terhitung dari tanggal 21 Maret 2024 hingga 29 Mei tahun 2024. B. Tempat pelaksanaan. Nama sekolah mitra SMK Negeri 14 Medan. Alamat Jalan Karya dalam nomor 26 Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di samping ada peta sekolah SMK Negeri 14 Medan. Nah, jarak kampus yang ditempuh dari Universitas Negeri Medan menuju sekolah SMK Negeri 14 Medan adalah kurang lebih 7,8 km yang dapat ditempuh selama kurang lebih 20 menit.
Bab 4. Hasil pengamatan. A. Karakteristik umum peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang kami laksanakan secara langsung di SMK Negeri 4 Medan, dan kami dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki karakter yang baik dan sebagian kecil lainnya memiliki karakter yang kurang baik. B. Kultur sekolah. Kultur sekolah di SMK Negeri 14 Medan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan peserta didik. Analisis pengamatan peserta didik SMK Negeri 14 Medan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. 1. Kondisi lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, peserta didik SMK Negeri 14 Medan menunjukkan keterlaksanaan yang baik dalam berbagai aspek. J. Metode observasi. Nah, dalam tabel di samping ada daftar kegiatan, di mana kegiatan pertama sosialisasi dan pemutaran berpusat pada hari Kamis 21 Maret tahun 2024. Struktur SMK Negeri 14 Medan. Kepala Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti Mahdinur Girsang SPD. Kepala Bengkel atau Ketua Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Syukri Abdullah Manik SPD. D. Visi dan Misi Sekolah visi. Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan peserta didik yang berkarakter nasional, berkemampuan global dan menjadi sekolah rujukan. F. Kegiatan seremonial formal di sekolah. 1. Kondisi di lapangan. Di SMK Negeri 14 Medan, kondisi di sekolah selama kegiatan. G. Kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan F. Kegiatan seremonial formal di sekolah. 1. Kondisi di lapangan. Di SMK Negeri 14 Medan, kondisi di sekolah selama kegiatan seremonial formal adalah penuh semangat kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. 1. Kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa SMK Negeri 14 Medan menunjukkan adanya upaya serius dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstra praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. 1. Kondisi di lapangan. Kebiasaan yang baik harus dilakukan di sekolah agar warga sekolah terbiasa dengan hal positif, sehingga penerapannya pun dapat dilakukan dengan baik. I. Proses pembelajaran. 1. Kondisi di lapangan. Selama proses pengamatan di SMK Negeri 14 Medan, tim penulis melakukan observasi pada proses pembelajaran setiap hari Sabtu di kelas 11 teknik kendaraan ringan dan kelas 11 teknik bodi kendaraan ringan mata pelajaran matematika. J. Kendala-kendala yang dialami dan solusinya. Seperti halnya banyak institusi pendidikan, SMK Negeri 14 Medan juga menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Selama melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP1 di SMK Negeri 14 Medan yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, kami dapat menyimpulkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan dengan sangat baik dan efektif. SMK Negeri 14 Medan menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajarannya. B. Saran. Agar sekolah SMK Negeri 14 Medan ini semakin maju dan memberikan pengetahuan dan keterampilan pada siswa-siswinya, maka sekolah perlu memberi pengembangan agar semakin maju dan berkembang, yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan kemitraan industri. Membentuk kemitraan yang kuat dengan industri terkait. 2. Pengembangan program pembelajaran. Sekian dari presentasi saya mengenai laporan pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut dengan PLP1. Saya ucapkan terima kasih.